Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan Ustazah Mika. Hari ini dalam pelajaran tema 2, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Anak-anak, kondisi geografis suatu daerah akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Seperti halnya wilayah Indonesia yang berupa lautan dan daratan. Wilayah daratan sendiri dibagi lagi menjadi dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pegunungan. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat di sini adalah daerah pantai atau daerah perairan. Maka di daerah ini akan banyak ditemukan pasar ataupun perdagangan yang menjual belikan hasil laut. Anak-anak, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia ini tidak dapat menghasilkan semua barang kebutuhannya sendiri, sehingga manusia akan melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia, antara lain agraris, peternakan, perikanan, perdagangan, pertambangan, perindustrian, kehutanan, jasa, dan pariwisata. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia yang pertama adalah agraris. Wilayah Indonesia memiliki daerah daratan yang cukup luas. Pada daerah daratan terdapat dataran rendah dan dataran tinggi yang sangat luas. Hal ini dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai lahan bercocok tanam. Usaha agraris adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Dalam hal ini, usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Usaha agraris ini banyak ditemui di daerah pedesaan dan pegunungan. Perhatikan contoh kegiatan pertanian dan perkebunan pada gambar berikut ini. Yang pertama ada kegiatan pertanian yaitu pertanian padi. Berikutnya ada gambar perkebunan yaitu perkebunan karet. Contoh hasil pertanian antara lain kedelai, padi, dan juga jagung. Sedangkan contoh hasil perkebunan antara lain teh, kopi, karet, dan juga berbagai macam jenis sayuran. Orang yang bekerja di bidang pertanian disebut sebagai petani. Berdasarkan lahan yang diolah, petani dibagi menjadi 4. Yang pertama, petani sawah, yaitu petani yang mengolah lahan sawah. Kedua, petani ladang, yaitu petani yang mengolah lahan kering. Ketiga, petani perkebunan, yaitu petani yang mengolah lahan luas untuk tanaman perkebunan. Yang keempat, petani tambak, yaitu petani yang mengolah lahan untuk tambak. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia yang kedua adalah perikanan. Usaha perikanan adalah
usaha untuk membudidayakan hewan yang hidup di perairan. Dalam hal ini, perikanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah perikanan yang dilakukan di daratan, biasanya menggunakan air tawar. Contoh perikanan darat antara lain lele, mujair, nila, dan lain sebagainya. Sedangkan perikanan laut adalah perikanan yang dilakukan di daerah laut dan biasanya menggunakan air laut atau air payau. Contoh hasil perikanan laut antara lain kerang, udang, kepiting, ikan, dan lain sebagainya. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia berikutnya adalah peternakan. Usaha peternakan merupakan kegiatan membudidayakan hewan ternak. Contoh hasil peternakan, daging, telur, kulit, susu, dan bulu. Usaha peternakan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, peternakan besar meliputi hewan-hewan yang berukuran besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Yang kedua, peternakan kecil. Peternakan kecil meliputi hewan-hewan ternak yang berukuran kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. Yang terakhir, peternakan unggas. Peternakan unggas meliputi hewan-hewan unggas seperti ayam, bebek, dan juga angsa. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia yang berikutnya adalah perindustrian. Industri adalah usaha mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah nilai suatu barang sehingga berharga jual tinggi. Di Indonesia dapat kita temui berbagai macam jenis industri, mulai dari industri makanan, industri kerajinan, industri kimia, maupun industri mesin. Berdasarkan dari jumlah tenaga kerjanya, industri dibedakan menjadi industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan juga industri besar. Berikut ini ada beberapa contoh industri yang ada di Indonesia. Yang pertama, industri kain. Pada industri ini terjadi pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Pada industri kain, bahan mentah yang digunakan berupa benang. Sedangkan barang setengah jadi yang dihasilkan adalah kain. Mengapa disebut barang setengah jadi? Karena kain tidak bisa secara langsung kita gunakan. Harus dijahit terlebih dahulu menjadi barang yang lain seperti pakaian, tas, jaket, agar dapat digunakan oleh manusia. Industri kedua adalah industri mebel. Pada industri ini terjadi pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam hal ini, bahan mentah yang digunakan adalah kayu dan barang jadi yang dihasilkan adalah berupa perabotan rumah tangga. Dalam hal ini, perabotan dapat langsung digunakan oleh manusia sehingga perabotan rumah tangga disebut sebagai barang jadi. Industri yang ketiga adalah industri pakaian. Pada industri pakaian terjadi pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang setengah jadi yang dimaksud adalah kain dan barang jadi yang dimaksud adalah pakaian. Pakaian dapat langsung digunakan oleh manusia sehingga dikatakan sebagai barang jadi. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia berikutnya adalah perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli dan menjual kembali barang produksi kepada konsumen. Orang yang bekerja di bidang perdagangan disebut sebagai pedagang atau distributor atau perantara.
Tempat terjadinya transaksi perdagangan ini antara lain toko, warung, swalayan, pasar, dan juga mall. Semakin banyak perantara atau pedagang yang dilalui suatu barang, maka harganya semakin mahal, karena setiap pedagang akan mengambil keuntungan. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia berikutnya adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengambil sumber daya alam yang berada di dalam bumi. Dalam hal ini, pertambangan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pertambangan mineral logam seperti emas, perak, nikel, atau batu mulia yang lain. Pertambangan yang kedua disebut pertambangan mineral non-logam seperti belerang, gypsum, marmer. Pertambangan yang ketiga adalah pertambangan sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia berikutnya adalah kehutanan. Usaha kehutanan adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hasil hutan. Hasil hutan antara lain kayu ulin, damar, dan juga rotan. Biasanya hasil hutan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, industri, maupun bangunan. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia berikutnya adalah jasa. Jasa adalah usaha pelayanan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Di Indonesia banyak ditemui bidang jasa, antara lain pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Contoh usaha jasa adalah guru, polisi, dokter, perawat, apoteker, dan lain sebagainya. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia yang terakhir adalah pariwisata. Usaha pariwisata adalah usaha yang memanfaatkan keindahan alam, sosial, budaya, dan juga karya seni. Masyarakat mendapatkan keuntungan dari hasil kunjungan dari wisatawan. Demikian pembelajaran hari ini mengenai jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.